Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kuduskan kami Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu. Buka mata hati rohani kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Dan beri kami kemampuan-Mu Bapa, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Yesus Kristus tidak berubah. Ayat pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah kekekalan. Dia sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Dia adalah Allah yang kekal, tidak dibentuk atau diciptakan oleh siapapun, karena Dia adalah Allah. Namanya adalah Firman Allah. Di dalam Kejadian pasal yang pertama tentang penciptaan langit dan bumi, Firman Allah itu adalah Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit itu berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Berfirmanlah Allah,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26, Allah menggunakan kata kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya di sini bahwa Allah Bapa, Firman Allah dan Roh Kudus memiliki suatu kepribadian menurut tugasnya masing-masing. Tetapi tetaplah dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Karena firman adalah perkataan Allah sendiri apa yang keluar dari mulutnya Allah. Sedangkan Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, Roh yang maha suci, Roh yang maha besar, Roh yang berkuasa, yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Begitu juga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi sesungguhnya Dia adalah Allah yang maha kuasa. Kita tidak bisa mengerti kealahan Allah ini dengan logika kita, dengan pemikiran kita manusia yang terbatas. Tetapi Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang kekal, yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus yang adalah firman Allah datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Mengapa? Seperti yang kesaksian Tuhan Yesus Kristus sendiri tentang dirinya sendiri. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah anak manusia. Yesus Kristus menjadi manusia supaya kekuasaan manusia yang telah diambil alih oleh iblis diperoleh kembali. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus Kristus telah berkemenangan secara total atas iblis. Dan juga melewati penderitaan sampai pada kematiannya di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Inilah kemenangan Yesus Kristus sebagai manusia yang telah merebut kembali kekuasaan manusia yang hilang karena dosa. Dosa-dosa manusia telah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus telah membayar lunas harga penebusan dosa manusia. Dosa manusia sudah diampuni, dipulihkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memiliki kuasa dan otoritas untuk kita dapat melakukan kehendak Allah. Kealahan Tuhan Yesus Kristus tidak diragukan lagi, karena Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia sudah ada di dalam dunia ini sebelum dunia ini dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima Dia. Dunia yang jahat dan penuh dengan noda dan dosa ini tidak menerima Tuhan yang telah menjadi manusia. Tuhan Allah yang telah menjejakkan kakinya di dunia ini. Bahkan dunia menolak Tuhan Yesus Kristus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Belum pernah ada orang yang hidupnya penuh dengan keajaiban sama seperti Tuhan Yesus. Ribuan tahun yang lalu, sejak awal kehidupan manusia, berita kelahirannya sudah diberitakan. Para nabi sudah menubuatkan tentang kelahirannya, bahkan di kota mana Tuhan Yesus akan dilahirkan sudah dinubuatkan. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa dia akan dilahirkan oleh seorang perawan. Dan waktu kelahirannya pun sudah dinubuatkan di dalam Daniel pasal yang ke-9. Dan pelayanan Tuhan Yesus penuh keajaiban sepanjang hidup manusia. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat berjalan di atas air. Yesus Kristus melakukan mukjizat-mukjizat yang belum pernah dilakukan siapapun di muka bumi ini. Yesus Kristus telah bernubuat juga tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai hari ini, bahkan pada masa yang akan datang. Yesus Kristus juga berkenan ditemui oleh siapapun juga, yaitu orang-orang pilihan Allah, juga mereka yang tidak menanyakan dia. Ketika Rasul Paulus, yang waktu itu namanya adalah Saulus, dengan kekuasaan penuh hendak membunuh murid-murid Tuhan, dan dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Saulus rebah ke tanah dan kedengaranlah suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Demikian juga dengan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kuasa kebangkitannya diberikannya kepada kita yang percaya bahwa Dia, Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dialah Allah yang berkuasa. Dialah Allah di dalam kekekalan. Dia tetap mengasihi kita dan kasih-Nya tidak berubah. Dialah Sang Penjunan itu, dengan sabarnya membentuk kita, memoles kita, membakar kita dalam perapian, lalu menghaluskan kita, memberi warna. Semuanya itu adalah cara-cara Allah dalam mendidik kita, supaya kita menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah dan manusia. Allah tidak pernah menyesal telah menciptakan kita manusia serupa dan segambar dengan Allah. Karena firman Allah tidak dapat dibatalkan. Allah tidak dapat menarik kembali perkataannya. Bahkan Allah siap sedia untuk melakukan firman-Nya. Dan Allah melanjutkan kasih karunia-Nya kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang tidak bisa berbuat dosa dan hidup tanpa dosa. Karena Dia adalah Allah. Dia bukanlah anak Yusuf yang adalah darah dan daging. Kalau Yesus Kristus adalah benih dari Yusuf, suami Maria, pastilah Yesus akan sama seperti kita, jatuh ke dalam dosa. Tetapi Dia adalah Allah sendiri yang berkenan turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Jadi Yesus Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tidak ada nabi yang lain yang sanggup memikul beban manusia berdosa selain Tuhan Yesus Kristus saja. Hanya Yesus Kristus saja yang sanggup menjadikan kita sebagai ciptaan
ciptaan yang baru di dalam Dia. Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Yesus Kristus telah menjadi manusia. Dia harus mati, menderita, menanggung sengsara. Tujuannya adalah untuk menolong manusia yang menderita, menanggung sengsara dan melepaskan kita dari maut. Dan setelah pekerjaannya di bumi ini selesai, Tuhan Yesus kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk kita masuk dalam hadirat-Nya. Kesengsaraan manusia dipikulnya dan dipakukannya di atas kayu salib, sehingga kita semua dibebaskan dari hukuman Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia memberi perintah kepada kita. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus adalah ya dan amin, dan itu akan terjadi sesuai dengan waktunya Allah sendiri. Kuasa Tuhan Yesus tetap sama, kasih-Nya tidak berubah. Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan bahkan selama-lamanya. Dan janji Tuhan Yesus kepada kita sekalian yang percaya kepadanya, bahwa Dia tetap menyertai kita sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pembela kita dari dakwaan iblis yang senantiasa mendakwa kita siang dan malam. Itu sebabnya kita harus tetap percaya dan berharap saja kepada Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus ada kekekalan. Kalau Tuhan Yesus bangkit dari kematian sebagai yang sulung dari antara kita, kita juga yang percaya akan dibangkitkan dari kematian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk mengalami maut, tapi Allah menetapkan kita untuk kita memperoleh kekekalan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percaya saja bahwa Tuhan Yesus tetap sama. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kuduskan kami Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu. Buka mata hati rohani kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Dan beri kami kemampuan-Mu Bapa untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Supaya kami jangan berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.